Dulu, Tony Ferguson adalah mimpi buruk setiap petarung di divisi lightweight. El Cucuy, julukan yang melekat dengan gaya bertarung brutal, stamina tanpa habis, dan mental baja. Tapi siapa sangka, pria yang pernah punya rentetan kemenangan luar biasa ini akhirnya mengalami salah satu akhir karier paling tragis dalam sejarah UFC. Kisah ini dimulai di tahun 2011 di sebuah ajang reality show bernama The Ultimate Fighter, musim ke-13. The Ultimate Fighter bukan sekadar acara televisi. Ini adalah pintu emas menuju UFC. Siapapun yang bisa bertahan di sana, bukan hanya akan dikenal, tapi juga bisa meraih kontrak UFC yang diidam-idamkan semua petarung. Dan di musim ke-13 itu Tony Ferguson muncul, seorang petarung dengan latar belakang gulat, striking yang kasar, dan energi yang seolah tak ada habisnya. Tony langsung membuat para pelatih dan penonton tercengang. Setiap kali masuk ke dalam cage kecil itu, dia bertarung seakan hidupnya dipertaruhkan. Dia menghajar lawan dengan kombinasi pukulan, tendangan, dan grappling yang brutal. Kardionya gila. Dia terus maju, terus menekan, sampai lawannya kehabisan napas. Banyak petarung lain datang dengan reputasi besar, dengan nama yang lebih dikenal. Tapi Ferguson membuktikan bahwa reputasi hanyalah kata-kata. Di dalam cage, yang dihitung adalah siapa yang paling tahan pukul, dan Tony adalah definisinya. Puncaknya adalah ketika Tony melaju ke final The Ultimate Fighter. Di sana, dia menghadapi Ramsey Nijem, petarung yang digadang-gadang lebih unggul. Di ronde pertama, hanya butuh waktu 3 menit 54 detik. Tony melancarkan pukulan kanan keras yang langsung merobohkan Nijem KO brutal. Dan seketika dunia UFC mulai mengenal nama baru, Tony El Cucuy Ferguson. Dengan kemenangan itu, Tony resmi menjadi juara The Ultimate Fighter 13, sekaligus mendapatkan kontrak UFC penuh. Setelah menjadi juara TUF, Ferguson melanjutkan debut resminya di UFC. Di fight pertamanya, Tony menghadapi Aaron Riley pada UFC 135. Pertarungan ini jadi pembuktian, apakah Ferguson benar-benar petarung kelas UFC? Jawabannya jelas, Tony tampil dominan, dengan striking yang cepat dan keras. Dia mematahkan rahang Aaron Riley dengan kombinasi pukulan yang brutal. Dokter terpaksa menghentikan pertarungan di ronde pertama. Setelah kemenangan brutal di debut UFC melawan Aaron Riley, Tony terus melaju dan akan menorehkan salah satu rekor paling legendaris dalam sejarah divisi lightweight. Setelah mengalahkan Riley, Tony terus melaju. Dia menghadapi Yves Edwards, seorang veteran berbahaya. Banyak yang mengira pengalaman Edwards bakal jadi ujian besar. Tapi Ferguson tampil tenang, memadukan striking dan kardio yang kuat, dan menang lewat keputusan bulat. Lalu dia kembali menghajar dan mengalahkan nama lain seperti Kikuno, Abel Trujillo, dan Josh Thompson. Setiap fight, pola yang sama muncul. Tony selalu membawa kaos ke dalam oktagon. Dia bisa menyerang dengan jab lurus lalu tiba-tiba berubah ke elbow spinning. Dia bisa menekan lawan di dinding cage dan melancarkan submission yang tidak terduga. Julukan El Cucuy benar-benar cocok untuk Ferguson. Di Meksiko, El Cucuy dikenal sebagai sosok monster menyeramkan. Dan di UFC, Tony menjelma menjadi monster lightweight. Lawan-lawannya bukan hanya kalah, mereka hancur. Wajah mereka penuh luka, darah bercucuran, dan kardio mereka habis dihajar Ferguson. Pertarungan ini jadi bukti betapa liarnya Ferguson. Barboza dikenal dengan tendangan mautnya. Tapi Tony menekan tanpa henti, melancarkan serangan demi serangan, dan akhirnya menang lewat submission. Kali ini giliran Rafael dos Anjos yang jadi korban keganasan Ferguson. Mantan juara lightweight ini dihajar habis-habisan. El Cucuy mendominasi pertandingan dengan volume striking gila, lebih dari 200 serangan signifikan mendarat. Tony menang lewat keputusan mutlak,
sekaligus menegaskan bahwa dia pantas jadi penantang gelar. Akhirnya Ferguson mendapatkan kesempatan perebutan sabuk interim lightweight UFC melawan Kevin Lee di tahun 2017. Kevin Lee datang dengan hype besar, muda, penuh percaya diri. Tapi Tony membuktikan kelasnya. Di ronde ketiga dengan teknik grappling licik, dia mengunci Kevin Lee dengan triangle choke. Kevin Lee tak punya pilihan selain tap out. Tony Ferguson pun resmi menjadi juara interim UFC Lightweight Champion. Setelah itu, Ferguson terus memperpanjang win streak-nya menjadi 12 kemenangan berturut-turut. Nama-nama besar seperti Anthony Pettis dan Cowboy Cerrone pun juga jadi korban keganasannya. Setiap pertarungan Tony selalu menjadi drama penuh darah, penuh chaos, dan penuh sorakan penonton. Yang membuat win streak ini begitu luar biasa adalah cara Ferguson menang. Bukan hanya menang, tapi menguasai lawan dengan gaya liar, penuh resiko, dan memukau mata penonton. Hingga membuat wajah lawan-lawannya hancur, penuh darah dan penuh luka. Dari tahun 2013 hingga 2019, Tony Ferguson menorehkan sejarah. 12 kemenangan beruntun di divisi lightweight, menghadapi para petarung elit, dan menorehkan warisan yang sulit dilupakan. Seperti pepatah lama, semua yang naik, pada akhirnya harus turun. Dulu Tony Ferguson adalah mimpi buruk divisi lightweight. Namun, seperti semua legenda, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Mei 2020, UFC 249, Tony Ferguson dijadwalkan melawan Khabib Nurmagomedov, pertarungan yang disebut Fight of the Century. Namun pandemi COVID-19 membuat duel itu batal lagi. Sebagai pengganti, masuklah Justin Gaethje. Banyak fans yakin Ferguson akan menang, dengan kardio gilanya, dengan daya tahan baja yang tak tertandingi. Tapi malam itu semua berubah. Gaethje menghujani Tony dengan kombinasi pukulan keras. Seperti biasa, Ferguson tetap maju, tetap menerjang meski wajahnya hancur. Namun kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya, tubuhnya mulai gagal mengikuti mental baja yang ia miliki. Di ronde kelima, wasit terpaksa menghentikan pertarungan. Tony Ferguson kalah melalui TKO, win streak emasnya berakhir. Dan awal mimpi buruk baru saja dimulai. Di tahun yang sama, 2020, Tony kembali masuk oktagon melawan Charles Oliveira. Saat itu Oliveira sedang dalam puncak performa, tajam, berbahaya, dan lapar akan gelar. Oliveira yang dikenal sebagai master grappling ini langsung membawa Tony ke posisi ground. Tony dipaksa bertahan di ground hampir sepanjang laga. Di ronde pertama, Oliveira bahkan hampir mematahkan lengan Tony dengan armbar brutal. Siapapun normalnya akan tap out, tapi Tony menolak menyerah. Meski begitu, Tony Ferguson kalah telak lewat keputusan mutlak. Di tahun 2021 datanglah Beneil Dariush. Cerita yang sama terulang. Tony didominasi di ground, tak mampu melawan. Tony kembali kalah dan fans mulai melihat kenyataan, El Cucuy tidak lagi sama. Di tahun 2022, Tony mencoba bangkit dengan menghadapi Michael Chandler. Di ronde pertama, Tony terlihat bagus dan meyakinkan, bahkan berhasil menjatuhkan Chandler. Namun di ronde kedua, mimpi buruk terjadi. Hanya butuh beberapa detik di ronde kedua, Chandler melepaskan tendangan depan tepat mendarat ke wajah Ferguson, hingga membuatnya terkapar tak sadarkan diri. Momen itu, bagi banyak orang, menjadi simbol bahwa kejayaan El Cucuy benar-benar telah berakhir. Meski begitu, Ferguson tetap maju. Dia bertarung melawan Nate Diaz, Bobby Green, dan Paddy Pimblett. Namun hasilnya sama. Kekalahan demi kekalahan. Catatan karier Tony menjadi kontras yang menyakitkan. Dari 12 kemenangan beruntun, berubah menjadi 7 kekalahan berturut-turut. Tony adalah bukti nyata bahwa MMA bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini adalah tentang perjalanan, pengorbanan, dan keberanian untuk terus maju. Bahkan ketika dunia meragukanmu,
Mungkin akhir karirnya tragis, mungkin dia tak pernah menjadi juara sejati di atas kertas. Tapi di mata para penggemar, Tony Ferguson tetaplah legenda. Itulah mengapa, meski catatan kemenangannya berhenti, warisan El Cucuy akan selamanya hidup dalam sejarah UFC.